Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Safa Salsabila dengan NIM 22251900081. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan micro teaching terkait materi perpangkatan dan bentuk akar kelas 9 semester 1. Selamat menyaksikan. Karena jam sudah menunjukkan pukul 8, apakah semuanya sudah masuk web meeting? Sudah, Bu. Baik, jika semuanya sudah memasuki web meeting, mari kita mulai pertemuan pada kali ini ya. Baik, Bu. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan pembelajaran pada kali ini. Meskipun dilaksanakan secara daring, semoga tidak menghalangi semangat dalam belajar. Dan semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah Ibu kirim pada grup WhatsApp ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Ya, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, supaya pembelajarannya lebih bermanfaat dan bermakna. Ayo Nindi, silahkan dipimpin doanya. Baik, Bu. Ya, teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini, apakah ada yang tahu kita akan membahas materi apa? Saya, Bu. Materi bilangan perpangkatan dan bentuk akar, Bu. Nah, betul sekali. Kita akan membahas materi bilangan perpangkatan dan bentuk akar dengan subbab bilangan perpangkatan. Mendengar kata bilangan, apakah ada yang tahu bilangan itu apa? Saya, Bu. Ya, silakan. Iya, bilangan itu terdiri dari angka, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan. Bilangan dapat digunakan dalam pencacahan dan pengukuran, Bu. Iya, betul sekali. Pada kelas 8 dan 7, kita sudah mempelajari berbagai macam jenis bilangan. Ayo, masih pada ingat nggak bilangan apa saja yang sudah kita pelajari? Ingat, Bu, bilangan bulat. Dan juga bilangan asli, Bu. Ada juga bilangan caca, Bu, sama bilangan prima. Bilangan pecahan juga, Bu. Wah, hebat nih, masih pada ingat ya. Ada banyak macam bilangan yang sudah kita pelajari ya. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bilangan perpangkatan. Sebelumnya, Ibu mau nanya lagi nih, mau mengingat kembali tentang perkalian berulang. Ada yang masih ingat seperti apa perkalian berulang itu? Saya masih, Bu. Perkalian berulang itu menyatakan perkalian dengan berulang kali, Bu. Ya, ada lagi yang masih ingat seperti apa perkalian berulang itu contohnya? Saya, Bu, perkalian berulang itu misalnya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 32, Bu. Itu disebut perkalian berulang karena perkalian 2 itu dinyatakan berulang kali. Ya, good job. Benar ya yang dikatakan Nadia dan Eka tadi. Berarti masih pada ingat nih ya dengan perkalian berulang. Perkalian berulang ini ada sangkut pautnya dengan materi yang akan kita bahas, yaitu bilangan perpangkatan. Kemudian Ibu mau nanya lagi nih, apakah ada yang tahu gunanya apa kita belajar bilangan berpangkat? Apa ada yang tahu gunanya? Belum, Bu. Belum tahu. Belum tahu ya, baik, tidak apa-apa ya. Nih, jadi gunanya kita belajar bilangan berpangkat itu
Sebenarnya di dunia ini nih ada banyak banget bilangan. Bukan hanya 1, 10, 100, ataupun 1000. Tapi ada banyak banget ya bilangannya. Terus sebagai contoh, misalnya 10 miliar. 10 miliar itu nolnya ada berapa? Ada 10, Bu. Ada 10, Bu. Betul, ada 10. Itu kan kalau dituliskan panjang banget ya, nolnya ada 10. Nah, bagaimana cara kita menyederhanakan dalam menuliskan 10 miliar tersebut? Jadi, gunanya perpangkatan di situ. Dalam perpangkatan, 10 miliar itu dapat dinyatakan dengan 10 pangkat 10. Kenapa bisa begitu? Nah, habis ini kita akan mempelajari konsepnya ya. Baik, Ibu. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, sebelum kita belajar lebih dalam lagi, Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran dengan PowerPoint dan LKPD, peserta didik diharapkan dapat menganalisis perpangkatan dalam bentuk perkalian bilangan berulang, dan sebaliknya. Kemudian, melalui diskusi dan percobaan secara aktif dan kritis, peserta didik diharapkan dapat memecahkan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan perpangkatan dengan benar. Selanjutnya, untuk dapat memahami konsep dari bilangan berpangkat, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok untuk mendiskusikan permasalahan pada LKPD ya. Untuk kelompok 1 terdiri dari Eka dan Nindi, kelompok 2 terdiri dari Kamila dan Nahis, dan kelompok 3 terdiri dari Nadia dan Nanda. Baik, Ibu. Baik, Bu. Baik, Bu. Ibu akan membagikan link LKPD pada kolom chat ya. Silahkan kalian analisis LKPD tersebut. Lalu kalian masuk ke breakout room yang Ibu sudah sediakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 1 masuk ke room 1, untuk kelompok 2 masuk ke room 2, dan untuk kelompok 3 masuk ke room 3. Kemudian nanti Ibu akan memasuki ke setiap breakout room ya untuk mengontrol jalannya diskusi kalian. Baik, Bu. Tunggu sebentar ya, Ibu buat dulu breakout room-nya. Apakah sudah muncul breakout room-nya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Baik, silakan masuk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Iya, Ibu. Baik, Bu. Makanya itu nggak tahu. Gitu. Kita tanya ke ibunya ya. Iya, boleh. Gimana kelompok 1? Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait permasalahan pada LKPD-nya? Iya, Bu. Izin bertanya, Bu. Untuk bakteri kan sudah diketahui nilainya yaitu 0,00001. Itu berarti untuk perpangkatannya 10 pangkat min 5 bukan ya, Bu? Coba diperhatiin lagi, Nak. Bagaimana? Ada berapa aja angka di belakang komanya? Coba dilihat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bu. Ada 6, Bu. Nah, benar. Jadi, untuk nilai 0,00001 dapat disederhanakan dengan berapa perpangkatannya kalau di belakang komanya ada 6 angka? Berarti 10 pangkat min 6, Bu. Nah, betul ya, Kak. Lebih teliti lagi ya. Ya, Bu. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Ya, sama-sama. Nanti jika sudah selesai, silakan kembali ke ruang Zoom utama lagi ya. Baik, Ibu. Ibu tinggal dulu ya. Assalamualaikum. Salam.
Sekarang udah sampai membuat kesimpulan. Kesimpulan dari perpangkatan yaitu Bagaimana kelompok 1? Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait permasalahan yang ada di LKPD-nya? Tidak ada, Ibu. Tidak ada, semua masalahnya bisa diselesaikan dengan baik, Nak. Alhamdulillah, Bu. Aman, Ibu. Ya, bagus. Kalau udah selesai, kembali ke ruang Zoom utama lagi ya. Iya, baik, Ibu. Ibu tinggal dulu, semangat mengerjakannya. Iya, terima kasih, Ibu. Makasih, Bu. Itu apa? Nah, ini kan bakteri kan yang perpangkatannya kosong ya. Iya, Kalau ngelihat dari nilainya itu, nolnya ada 6. Berarti kan 10 pangkat 6M, berarti sama dengan 1/10⁻6M. iya, Berarti bentuk perkaliannya itu 1/10 dikali 1/10 sebanyak 6 kali ya? iya, enggak. Kayak gitu, enggak. Gimana kelompok 3? Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait permasalahan yang ada di LKPD-nya? Ibu, saya izin bertanya. Ya, Untuk silakan. Ya, untuk ikan paus tidak ada perpangkatan ya, Bu? Itu untuk bentuk perkalian dan nilainya bagaimana ya, Bu? Oh iya, untuk ikan paus itu 10⁻1 ya. Oh, 10/1 ya, Bu? Iya, benar Nadia. Lalu bentuk perkaliannya bagaimana? Udah tahu belum? Berarti 1/10 ⁻1 bukan, Bu? Iya, benar Nadia. Atau juga bisa langsung saja ditulis dengan angka 10 ya Nadia ya, karena itu 10⁻1. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama Nadia. Makasih, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Nanda dan Nadia? Cukup, Bu. Sudah, Ibu. Cukup. Ya udah, jika dirasa cukup, jika sudah selesai, nanti kembali ke ruang Zoom utama lagi ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Ibu tinggal dulu. Semangat ya ngerjainnya. Ya, Ibu. Ibu, maaf untuk mic-nya belum di-on kan? Oh iya, lupa. Makasih ya Kak sudah mengingatkan. Ya, Ibu. Apakah semuanya sudah kembali ke ruang Zoom utama? Belum, Bu. Belum, Ibu. Ya udah, kita tunggu dulu ya teman-temannya. Iya, baik, Ibu. Gimana? Apakah sudah semuanya berkumpul? Sudah, Ibu. Nah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah beres semua dikerjakan LKPD-nya? Udah aman, Ibu. Sudah, Bu. Siap, Aman. siap. Untuk selanjutnya, kita akan membahas LKPD satu persatu ya. Silakan perwakilan dari kelompok siapa yang akan mempresentasikan. Kelompok 2, Bu. Ya, silakan ditampilkan hasil diskusinya kelompok 2. Iya, izin share screen ya, Ibu. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah nampak. Ya, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu menganalisis masalah berdasarkan gambar yang di atas. Untuk yang pertama itu benda atom. Perpangkatannya 10⁻10. 10⁻10. 10⁻10 itu sama dengan 1/10⁻10. Bentuk perkaliannya itu 1/10 kita kalikan sebanyak 10 kali. Sehingga nilainya menjadi 0,0000000001. Selanjutnya itu virus. Perpangkatannya itu 10⁻7 meter atau sama dengan 1/10⁻7.
Bentuk perkaliannya itu 1/10 dikalikan sampai 7 kali. 1/10 dikali 1/10 dikali 1/10 dikali 1/10 dikali 1/10 dikali 1/10 dan dikali 1/10. Maka nilainya itu 0,0000001. Lalu selanjutnya ada bakteri. Bentuk perpangkatannya itu 10 pangkat min 6 meter, sama dengan 1/10 pangkat 6. Atau bentuk perkalian itu 1/10 dikalikan sebanyak 6 kali. Dengan nilainya itu 0,000001. Selanjutnya ada ikan paus. Ikan paus itu perpangkatannya 10 pangkat 1 meter. Jadi bentuk perkaliannya juga 10 dan nilainya juga 10. Selanjutnya ada bumi. Bumi itu bentuk perpangkatannya 10 pangkat 7 meter. Maka bentuk perkaliannya itu kita kalikan 10 sebanyak 7 kali. 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 dan dikali 10. Maka nilainya itu adalah 10 juta. Selanjutnya, menghitung nilai perpangkatan. Setelah kita melakukan kegiatan yang tadi, kita akan menjelaskan manfaat dari perpangkatan. Nah, manfaatnya itu dengan menggunakan perpangkatan, kita dapat menyederhanakan penulisan suatu bilangan yang sangat besar. Contohnya kayak ini, bumi. Tadinya itu 10 kali 10 10 kali 10 sebanyak 7 kali. Dapat disederhanakan menjadi 10 pangkat 7. Nah, dari tabel di atas diperoleh kesimpulan bahwa semakin kecil ukuran, maka bentuk pangkat negatif dan semakin besar ukuran, bentuk pangkat positif. Nah, kesimpulan dari permasalahan di atas itu, perpangkatan merupakan perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bilangan pokok dalam suatu perpangkatan disebut basis. Banyaknya bilangan pokok yang dikalikan secara berulang disebut eksponen, sehingga bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N sama dengan A dikali A sebanyak N. Selanjutnya, permasalahan yang kedua. Soalnya itu, tim peneliti dari Dinas Kesehatan suatu daerah di Indonesia Timur meneliti suatu wabah yang sedang berkembang di desa X. Tim peneliti tersebut menemukan fakta bahwa wabah yang berkembang disebabkan oleh virus yang tengah berkembang di Afrika. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa virus tersebut dapat berkembang dengan cara membelah diri menjadi 3 virus setiap setengah jam dan menyerang kekebalan tubuh. Selanjutnya kita akan menganalisis jumlah virus tubuh manusia setelah 6 jam. Sebentar, Ibu. Nah, jumlah virus setelah 6 jam itu kita diketahui dari soal virus dapat berkembang membelah diri menjadi 3 virus setelah setengah jam. Ditanyanya itu berapa jumlah virus dalam tubuh manusia setelah 6 jam. Jadi dalam 6 jam virus tersebut melakukan pembelahan sebanyak 12 kali. Kita misalkan N sebagai jumlah virus. Maka diperoleh N sama dengan 3 pangkat 12, yaitu 441, sehingga jumlah virus dalam tubuh manusia setelah 6 jam sebanyak 531.441.000. Mungkin itu saja Ibu dari kelompok 2. Terima kasih. Dikembalikan ke Ibu. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah presentasi hasil diskusinya ya. Bagaimana, apakah dari teman-teman ada yang ingin menanggapi atau bertanya kepada kelompok 2? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, Ada- silahkan Indi. Ya, maaf ya, Mil, izin bertanya untuk yang 3 pangkat 12. Nah, itu 12-nya tuh dari mana ya? Iya, izin menjawab ya, Nindi. Iya, Ibu. 3 pangkat 12 itu karena kan ditanya banyaknya virus itu setelah 6 jam. Nah, berdasarkan diketahui, virus tersebut itu membelah diri sebanyak 3 kali setiap setengah jam. Maka selama 6 jam tersebut, virus melakukan pembelahan sebanyak 12 kali. Seperti itu, Nindi. Oh lah, berarti diperoleh dari 6 jam dibagi setengah jam ya? Iya, seperti itu.
Baik, terima kasih banyak penjelasannya. Iya, sama-sama Nindi. Ya, terima kasih ya kepada kelompok yang sudah presentasi dan juga Nindi sudah bertanya. Bagus pertanyaannya ya. Ibu akan mencoba sedikit menjelaskan terkait pertanyaan Nindi tadi ya, bahwa yang sudah dijelaskan oleh Kamila itu benar. 12 itu banyaknya pembelahan yang dilakukan oleh virus selama 6 jam. Coba dilihat lagi, setiap berapa jam virus tersebut membelah diri menjadi 3. Setiap setengah jam. Jam setengah jam, Bu. Ya, benar. Berarti berdasarkan diketahui pada soal bahwa virus tersebut membelah diri menjadi 3 virus setiap setengah jam sekali. Jadi kan pertanyaannya itu 6 jam. Jadi 6 jam per setengah jam. Maka diperoleh 12 kali virus tersebut mengalami pembelahan selama 6 jam. Kita beri apresiasi dulu yuk untuk pembelajaran kita hari ini. Kita tepuk tangan dulu semuanya yuk. Selanjutnya, Ibu akan mempresentasikan PPT terkait materi bilangan perpangkatan agar kalian semakin paham ya. Baik, Ibu. Bagaimana? Apakah sudah nampak? Sudah, Ibu. Ya. Nah, seperti tadi hasil diskusi teman-teman pada LKPD bahwa bilangan perpangkatan adalah bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan penulisan dan menyebutkan suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor atau angka-angka perkalian yang sama. Selanjutnya, bilangan berpangkat untuk mengubah suatu bilangan menjadi bilangan berpangkat, maka dibutuhkan rumus berupa A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A sebanyak N kali. Dalam rumus ini, A adalah bilangan pokok, sedangkan N adalah pangkat atau eksponen ya. Selanjutnya ada jenis-jenis bilangan berpangkatan, yaitu ada 3. Bilangan berpangkat positif, bilangan berpangkat negatif, dan bilangan berpangkat 0. Untuk bilangan berpangkat positif, yaitu suatu bilangan yang mempunyai pangkat atau eksponen positif. Bilangan berpangkat positif ini ada sifat-sifatnya. Yang pertama itu, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Untuk M lebih dari N dan B lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, untuk yang ketiga, itu A pangkat M dikali N sama dengan A pangkat M dikali N. Tetap ya. Selanjutnya, untuk yang keempat, AB pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Selanjutnya ada bilangan berpangkat negatif, yaitu bilangan yang mempunyai pangkat atau eksponen negatif. Contohnya seperti ini, jika menemui bilangan berpangkat negatif, A pangkat negatif N, bisa kita ubah menjadi 1 per A pangkat N, atau A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat negatif N. Selanjutnya, yang terakhir ada bilangan berpangkat 0, yaitu sifat dari bilangan berpangkat 0, yaitu jika nilai A merupakan bilangan real serta A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1.
Cukup sekian pemaparan penguatan dari Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Cukup, Ibu. Cukup. Ya udah kalau gitu Ibu aja ya yang nanya. Nih, ada yang tahu nggak bagaimana bentuk perkalian dan berapa hasilnya dari bentuk perpangkatan negatif 2 pangkat 7? Ada yang ingin menjawab? Saya yang mencoba jawab, Bu. Ya, silakan Nais. Jadi bentuk perkalian berulang dari min 2 pangkat 7 yaitu min 2 dikali 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 min 2 dan hasilnya yaitu negatif 128. Karena basisnya negatif dan eksponennya itu ganjil, maka hasil perpangkatan tersebut negatif. Udah, Bu. Ya, wah hebat sekali nih, betul jawabannya. Untuk selanjutnya, adakah yang ingin menyimpulkan hasil pembelajaran kita dari awal hingga akhir? Saya, Bu. Ya, silakan Nanda Amelia. Ya, jadi perpangkatan itu merupakan perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Nah, bilangan pokok yang dikalikan berulang tersebut dikenal dengan sebutan basis. Sementara banyaknya bilangan pokok yang digunakan dalam perkalian berulang tersebut dikenal dengan sebutan pangkat atau eksponen. Lalu ada jenis-jenis bilangan berpangkat, itu ada 3, Bu, yaitu bilangan berpangkat positif, negatif, dan bilangan berpangkat 0, Bu. Cukup, Bu. Baik, bagus. Terima kasih Ananda. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Sudah, Bu, cukup. Udah cukup, Ibu. Ya udah, jika sudah dirasa cukup, Ibu tutup pembelajaran hari ini ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Berikut merupakan video micro teaching yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.